Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut di video keberapa? Keempat mungkin ya? Atau bagian kedua dari contoh soal analisa struktur metode matriks. Jadi kemarin kita sudah berikan suatu ini ya, langkah-langkah. Jadi dan di video kemarin, di video bagian pertama kemarin kita sudah sampai ke langkah keempat. Jadi satu kita sudah, kemudian langkah kedua sudah, kita menyusun matriks kekakuan elemen, menyusun matriks transformasi, kemudian kita menghitung T transpose K dikali T atau kita menghitung matriks K di koordinat global. Kemudian kita sudah menyusun matriks kekakuan global total, jadi KS sama dengan K1, K ditambah K2 ditambah K3. Dan nanti kita mulai di video kali ini kita akan langsung masuk ke langkah ke-5, 6, dan mungkin nanti 7. Di 5, 6, 7 nanti kita akan bahas di video kali ini. Baik, untuk soal kemarin sudah kita sampaikan di sini. Ada suatu struktur truss begitu. Oke, mana stylusnya? Jadi ada suatu struktur truss, ada 3 join, ada 3 batang, tumpuan ada di join 1 dan join 2. Join 1 ada tumpuan sendi, di join 2 ada tumpuan sendi roll, di mana arahnya dia menempel ke daerah eh, sisi ya, dari daerah sisi. Jadi untuk roll di join 2 dia bisa bergerak hanya ke atas dan ke bawah. Jadi tidak bisa bergerak ke arah samping. Ini stylusnya ada sedikit masalah. Oke, mungkin saya akan pause sebentar. Oke, kita langsung saja kita lanjutkan di perhitungan Excel kita kemarin. Jadi kemarin kita sudah menghitung KS total, sekarang kita akan susun. Kalau kemarin saya sudah berikan ada apa namanya, formula di mana ada F nilainya sama dengan K dikali dengan U, atau vektor gaya itu sama dengan vektor kekakuan dikali dengan vektor displacement F sama dengan K dikali dengan U. Kemudian untuk vektor F itu ada, sebenarnya ada, mungkin akan saya tuliskan sebentar di sini, tulisan tangan. Jadi ada F, karena kita ada 3 join ya, join 1, join 2, dan join 3, maka di sini ada F1, G1, kemudian F2, G2, F3, dan G3. Ini adalah untuk susunan matriks F atau matriks gaya. Untuk matriks K, kita rujuk di sini, ini adalah matriks K. Kemudian matriks U itu ada sama ya, jadi ada U1, ada V1, U2, V2, U3, dan V3. Nah, ini yang akan kita tuliskan di Excel kita. Oke, sekarang kita tulis dulu untuk matriks F. Jadi ada F1, saya ulangi lagi ya, F2, F3, sorry, bukan F2 tapi G1, F2, G2, F3, dan G3. Saya kasihkan sama dengan di sini aja. Kemudian untuk matriks K kita ambil atau kita ulang atau kita panggil ya yang dari atas. Jadi ingat untuk Excel itu usahakan kita gunakan formula. Jadi kita panggil seperti itu. Ukurannya 6 kali 6 itu ada di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Kemudian kita kali dengan matriks U. Jadi ada U1, V1, U2, V2, U3, dan V3. Oke, benar. Ntar ini akan saya saya akan tengahkan, saya akan buat center. Oke, dan ini untuk tanda bahwa di situ adalah hitungan matriks. Perkaliannya ketinggalan. Kemudian saya taruh di sini juga. Dan sebelah untuk matriks deformasi. Jadi di sini nah, oke, setelah kita udah dapatkan kayak gini, kita mungkin akan kalau kemarin
juga di video pertama ya, di video pertama saya sampaikan matriks K atau matriks ini ya, keseimbangan antara gaya dan displacement itu kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Jadi ke matriks F itu dibagi menjadi bagian atau matriks gaya dibagi menjadi dua bagian. Ada FE atau force external force, gaya-gaya luar, ada reaction force FR. Jadi ada dua, FE dan FR. Kemudian matriks K dibagi menjadi empat, ada K11, K12, K21 dan K22. Jadi dibagi menjadi empat. Kemudian ada U, matriks deformasi juga ada dua, dibagi dua. Ada known displacement UN atau UK ya, yang di bagian bawah. Ada yang unknown, jadi UU, jadi atau displacement yang kita nggak ketahui nilainya, yang akan kita cari. Nah sekarang langkah sebelum kita masuk ke langkah ke apa namanya rearrangement matrix. Oh ya sebentar, untuk rearrangement matrix mungkin kalian bisa cek di video-video saya yang lama, dan kemarin di WhatsApp group juga sudah saya sharekan linknya, atau nanti coba saya tampilkan di deskripsi, nanti kalian coba cek. Oke, kita masukkan dulu ada F1, G1, F2, G2, F3, dan G3. Kita akan masukkan mana angka-angka yang gaya eksternal, mana gaya-gaya yang termasuk gaya reaksi. Kita cek di join 1. Di join 1 mungkin akan mungkin sedikit saya akan gambarkan di sini biar oke, nanti akan saya hapus. Jadi ada join 1, join 2 dan join 3. Ini 1, 2, 3. Bisa dihapus nggak ya? Semoga bisa dihapus. Jadi di join 1 itu ada tumpuan sendi, artinya F1 kita tuh F1 itu kita akan cari ya. Oke, jadi F1 kita tuliskan sebagai apa namanya ini variabel. Kita nggak ngerti angkanya, tapi kita tuliskan F1, nanti akan kita cari. Kemudian ada G1 juga karena termasuk reaksi, kita tuliskan tetap sebagai huruf. Kemudian di join 2 di situ ada tumpuan sendirol, artinya di join 2 dia tidak ada gaya reaksi arahnya horizontal atau arah F2. Jadi F2 kita anggap sebagai, karena memang sebagai reaksi ya, jadi kita tuliskan F2 sebagai huruf atau variabel. Kemudian ada G2, karena G2 itu bukan termasuk reaksi, dan kita lihat gaya eksternalnya sama dengan 0, nggak ada gaya eksternal di situ, maka nilai G2 itu sama dengan 0. Jadi karena saya ulangi, di join 2 karena reaksinya hanya ada reaksi arah horizontal ya, karena tadi apa saya sampaikan untuk apa namanya bentuk sendi rollnya itu arahnya dia mengarah ke samping ya, artinya dia reaksinya hanya reaksi arah samping, dan di arah tegak lurusnya dia nggak ada reaksinya nggak ada. Dan kalau kita lihat soal, gaya eksternalnya itu hanya ada di join 3, artinya G2 nilainya sama dengan 0. Kemudian di join 3 kita masuk ke join 3, ada gaya F3. F3 kan eksternal nilainya 0, kita kasihkan angka 0. Kemudian ada G3. G3 itu adalah arah yang tegak lurus, ada angka 10 kN. Kemudian ingat di awal kita harus konversikan satuannya menjadi Newton ke Newton dan milimeter. Jadi 10 kilonewton itu sama dengan 10K ya. Jadi artinya 10.000 Newton. Ini adalah angkanya. Ini saya akan ubah menjadi center lagi. Oke. Jadi di sini adalah kita sudah memasukkan untuk apa ini namanya? Gaya vektor gaya ya, vektor gaya. Oke, sekarang kita masukkan ke yang ini ya. Kekakuan nilainya masih sama. Karena yang kita lakukan di langkah di step ini adalah untuk menginputkan angka-angka yang sudah diketahui. Ini akan saya hapus biar tidak mengganggu. Oke, titiknya ini. Oke, titik sama 3. Oke, ini kita copy. Dari sini aja. Kemudian ada U1, U2,
U3. Jadi kalau kita harus kita ingat lagi ya. Jadi ada di join 1 karena di situ tumpuannya sendi ya, artinya nilai deformasinya sama dengan nol semua. Jadi U1, U2 itu nilainya deformasinya nol. Dia tidak bisa berpindah ke kanan maupun ke samping maupun ke atas bawah. Kemudian di join 2 ada perpindahan itu hanya daerah vertikal. Ya. Jadi perpindahannya ada di daerah vertikal, sedangkan horizontalnya dia tidak ada perpindahan alias perpindahannya sama dengan nol. Jadi ada perpindahan vertikal, nilainya berapa kita nggak tahu, kita masih berikan sebagai variabel atau sebagai huruf. Kemudian di join 3 karena joinnya titik bebas ya, join bebas, artinya tetap ada deformasi baik itu arah horizontal maupun vertikal, maka kita tetap tulis U3 dan V3. Oke, kita copy dan yang ini jangan sampai lupa. Oke, selesai. Baru kita masuk ke tahapan rearrangement matrix. Jadi rearrangement matrix itu artinya gini. Jadi kita secara dasarnya kita ingin, jadi yang target kita di sini itu adalah kita taruh kalau kemarin ini ya susunannya untuk F tadi ya. F sama dengan K dikali dengan U, ada F E, ada FR, ini ada K11, K12, K21 dan K22. Kemudian U ada U sama UK. Jadi kita pengennya mentargetkan untuk matriks gaya itu gaya yang eksternal kita taruh di bagian atas, paling atas, dan gaya yang berupa gaya reaksi kita taruh di paling bawah. Itu targetnya. Kemudian deformasi yang tidak diketahui atau yang masih berupa variabel atau yang masih berupa huruf seperti ini ada VU itu kita taruh di paling atas, sedangkan deformasi yang sudah diketahui yang biasanya berupa angka 0, nilainya 0 karena berupa di tumpuan ya, kita taruh di paling bawah. Kemudian matriks K itu akan mengikuti susunannya. Jadi kalau kita lihat di sini matriks eksternal atau gaya eksternal yang ada itu adalah 0, 0 dan 1000. Kita taruh paling atas. 0, 0 dan 1000. 10.000 ya. Kemudian jangan lupa di sini ada, walaupun ini ada 2 0, tapi 0 yang pertama itu adalah awalnya yang berada di baris keempat, kemudian baru baris kelima dulu. Jadi baris keempat dulu, baru baris kelima, baru baris keenam. Taunya 0 yang baris keempat dan 0 yang baris kelima itu membedakannya gimana? Itu kita lihat di sini. Yang baris keempat itu dia pasangannya adalah V2. Jadi kalau kita taruh di sini, ini adalah V2, kemudian baru U3. Jadi yang 0 yang pertama itu adalah yang memiliki pasangan V3. Jadi 0 yang kedua adalah pasangannya U3. Itu yang sebagai patokan. Kemudian di sini ada V3. Kita lanjutkan yang di matriks gaya. Jadi kita urut aja F1, G1 dan F2. Kemudian di sini semuanya 0 ya. Ini juga ada 0, 0 yang pertama adalah yang berpasangan dengan F1, 0 yang selanjutnya berpasangan dengan G1, selanjutnya dengan berpasangan dengan F2. Oke. Kemudian untuk matriks kekakuan itu mengikuti dari langkah-langkah cara rearrangement matrix yang sudah saya sampaikan di video yang lama. Nanti kalian lihat sendiri. Jadi untuk cara cepatnya kita buat seperti ini. Kita lihat ini kita fokusnya ke 0 dan V3, artinya kita fokus di ini V2 ya. Fokus di area di sini atau di baris keempat. Mungkin di sini akan saya berikan highlight. Saya berikan warna kuning di situ. Kita fokus di situ. Kemudian kita lihat susunan di sebelah kanan yang baru, itu adalah susunan pertama adalah milik V2 dulu. Jadi V2, kalau kita lihat di susunan yang lama, V2 itu ada di baris keempat,
Maka kita lihat kolom nomor 4, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ini adalah untuk susunan yang baru. Jadi 4 berapa itu? 4.700.000 itu adalah susunan yang pertama. Ini dulu. Kita panggil. Kemudian susunan baru yang kedua itu adalah U3. Kalau U3 kita lihat di susunan lama itu ada di baris ke-5. Maka cari kolom nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di situ 1.200.000. Itu adalah di masuk ke susunan yang terbaru. Selanjutnya untuk V3. V3 ada di yang lama itu ada di baris ke-6, baris terakhir, maka kita lihat kolom yang terakhir atau kolom ke-6 itu negatif 700 itu. Kita masukkan di susunan yang baru. Kemudian selanjutnya karena di sini 00 semua, kita lihat di sini selanjutnya adalah F1. Jadi nolnya F1 itu ada di baris pertama. Maka kita cari kolom yang pertama. Di highlight yang ini ya, highlight yang saya kasih warna kuning. Kolom baris pertama, kolom berarti kolom pertama, jadi negatif 0 itu ya, negatif 2, sekian kali 10 pangkat min 10. Kita masukkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah G1. G1 di susunan awal berada di baris kedua, maka kita cari kolom yang nomor 2, 1, 2. Jadi berapa itu? 4 juta ya, negatif 4 juta. Kita masukkan. Kemudian selanjutnya terakhir F2 ada di baris ketiga, maka cari kolom ketiga. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut, kita lanjut ke baris kedua, itu 0 dan U3 itu kalau di susunan lama itu kita sekarang fokusnya ke baris kelima saja. Jadi baris lain kita biarkan. Kita fokus ke baris kelima yang ini. Biar cepat akan saya langsung percepat. Kalau misalnya kalian masih belum paham, silakan ulang dari video mungkin ya 1 atau 2 menit yang lalu ya. Atau kalau misalnya masih belum paham, bisa kalian diskusikan, kita coba diskusikan di kolom komentar atau mungkin di WhatsApp group yang lebih interaktif ya. Oke, kita masuk di sini kolom baris kelima ya. Jadi di sini kita mulai dari sini, kemudian sebelahnya dan sebelahnya lagi. Dan ini kita mulai dari awal, baris pertama, berarti kolom pertama. Ini kolom kedua, kemudian kolom ketiga. Jadi kita mulai punya pola di sini, artinya susunannya udah urut, artinya di baris selanjutnya, baris yang 10.000 dan V3 itu ada di baris nomor 6. Berarti kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya kita akan copy saja 3 kali ya, atau 2 kali copy. Kemudian yang ini kita lihat dari sini. Dan kita copy 2 kali ke kanan. Itu polanya. Jadi kalau kita lihat, ini udah bergeser, awalnya dari kolom pertama, kemudian kolom kedua, kolom ketiga. Jadi itu polanya. Jadi kalau sudah sekali udah ketemu polanya, otomatis harusnya lebih mudah. Jadi ini di sini, kemudian ini ada di G1, ini ada di F2. Tinggal kita copy sebanyak 2 kali ke kanan. Dan ini mulai dari F1, ini G1, F2. Oke, ini kita sudah jadi. Sekarang kita akan berikan warna berbeda untuk menunjukkan bahwa di situ ada pembagian. Ini saya akan kasih warna biru. Ini hijau. Atau biarin putih aja sama. Kemudian ini saya akan ubah warnanya. Di sini yang akan saya ubah warnanya. Yang penting warnanya berbeda saja. Ini aja lah. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah bisa bagi, artinya yang matriks gaya eksternal yang sebelah kiri ini, yang warna kuning ini adalah FE, kemudian yang paling bawah ini adalah FR. Kemudian untuk matriks deformasi di sini adalah UU, deformasi yang unknown displacement atau unknown deformation.
Yang bagian bawah yang warna biru ini itu adalah yang non displacement atau UK. Jadi kemarin ada FE, FR, UU dan UK itu adalah seperti ini pembagiannya. Kemudian di sini pembagian matriks kekakuan itu sebenarnya tergantung dari jumlah pembagian yang ada di matriks F atau matriks U. Jadi kalau di sini ada tiga baris, maka kita lihat di sini harusnya ada 3 kolom. Jadi kalau nanti ya sebenarnya ini apa pembagian untuk matriks K itu tergantung dari pembagian yang ada di matriks F dan matriks U. Kalau kita lihat di sini ini adalah 3 kali 3 ini adalah K11, ini adalah K12, ini adalah K21, ini adalah K22. Jadi seperti itu. Oke, langkah rearrangement matrix sudah selesai. Kita sekarang masuk ke langkah berapa langkah? 4, 5 atau 6 itu. Oke, langkah 6 ya. Langkah 6 menghitung US sama dengan KS inverse dikali dengan P atau kalau di sini P itu sama dengan matriks F. Oke, artinya kita mau mencari deformasi dulu. Jadi yang dicari adalah deformasi. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, langkah pertama setelah kita dapatkan, kita bagi seperti ini, kita cari deformasi, yaitu kita mau mencari ini ya, ada V2, U3, dan V3. Kita masukkan, jadi kalau kemarin saya tuliskan nilainya adalah cara mencarinya, FE itu sama dengan K dikali dengan U. Kemudian U sama dengan K inverse dikali dengan F. Itu sama seperti yang langkah yang ada di PowerPoint tadi. Kita akan tuliskan dulu. F-nya adalah F-nya adalah 0, 0, kemudian 10.000. Kemudian ini sama dengan, sekarang lebih kecil lagi, menjadi lebih kecil. K-nya ini adalah K11. Sorry. K-nya adalah K11 ya. K11 kita panggil. Satu mulai dari berapa itu? 4 juta itu ya. Kita copy 3 kali 3. Dikali dengan V2, U3, dan V3. Jadi seperti ini akan saya sederhanakan sedikit. Oke, sekarang kita akan mau mencari V-nya dulu. Jadi kita ubah di sini, kita buat sama dengan, jadi biar lebih nyaman untuk kalau misalnya nanti ada perubahan. Kemudian ini kita kali. Kemudian di sini kita panggil lagi yang ada di situ. Kemudian untuk matriksnya, matriks K-nya sudah kita inverse-kan. Cara inverse itu sama seperti yang kemarin. Kita blok dulu tempatnya, tempat hasilnya dulu 3 kali 3. Kemudian kita klik sama dengan atau pencet sama dengan, kita masukkan formulanya. Itu apa ya? Inverse atau M inverse? M inverse. Oke, jadi rumusnya adalah M inverse. M atau minverse atau M inverse ya. Kita kurung buka, kita blok untuk matriks awalnya, kombinasinya jangan lupa Ctrl, Shift, dan Enter. Dan jadi seperti itu. Setelah ini kita masukkan, kita buat sama dengan lagi. Kita taruh, jadi kita bisa kalikan antara inverse K inverse dengan matriks gaya yang sudah diketahui angkanya. Jadi caranya kita blok tempatnya dulu. Jadi 3 kali 3, kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3, ini 3 kali 1, maka hasilnya adalah 3 kali 1. Jadi ini yang saya garis bawah ini harus sama. Angkanya harus sama, kalau nggak sama nggak akan bisa dikalikan. Kemudian hasilnya adalah angka ini yang saya lingkari dan angka yang paling belakang. Jadi 3 kali 1 hasilnya. Jadi di blok ukuran 3 kali 1, kemudian sama dengan perkalian matriks, formulanya masih ingat ya, MMULT. Matrix multipliers, sepertinya itu. Jadi kita blok ini untuk matriks yang sudah di-inverse, kemudian dikali dengan matriks gaya. Kemudian jangan lupa kombinasi Ctrl, Shift, Enter. Ya, angkanya seperti itu.
Ya sekarang kita tahu angka deformasi, mungkin di sini akan saya, apa namanya, bulatkan saja. Oke, mungkin 4 angka di belakang koma. Jadi, eee, deformasi V2 atau V2 itu adalah deformasi di join 2 arah vertikal itu sebesar positif positif, harusnya negatif ya? Oh sorry, ini positif, ada yang salah. Kita lihat di awal, ini fungsinya kalau misalnya kita menggunakan apa namanya, formula. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita tinggal ganti yang di atas, maka yang bawah pasti akan otomatis. Yang salah ada di sini. Angka 10.000 itu salah sebenarnya, karena kalau positif 10.000 artinya gayanya arahnya ke atas, padahal di soal gayanya arahnya ke bawah. Jadi kita masukkan di sini angkanya negatif 10.000. Jadi arahnya ke bawah. Apa ini nggak mau? Ini kita sama dengankan saja ya. Oke, 10.000. Masih nggak mau. Ini bandel. Oke, 10.000, kembali 10.000. Akhirnya menjadi negatif karena memang harusnya dia arahnya ke bawah, deformasinya arah ke bawah. Jadi di join 2 ada pergeseran atau berdeformasi ke arah bawah 0,0025 satuannya milimeter. Ini adalah satuan milimeter. Kemudian di U3, U3 itu di join 3 ya, yang join bebas itu, dia bergeser ke arah kiri karena U itu deformasinya horizontal sebesar 0,013 mm, 139 mm. Kemudian di join 3 juga bergeser ke arah bawah 0,039 mm. Itu caranya membaca. Oke, deformasi sudah. Kemudian kita lihat, sebentar, kelihatan nggak ya? Oke, tadi sedikit saya ngecek ya, ada sedikit error. Oke, kita lanjut. Tadi sudah menghitung deformasi. Sekarang kita lanjut ke langkah 7, yaitu menghitung gaya-gaya reaksi. Oke, kita masuk ke Excel. Oke, Excelnya mana? Oke, ini Excelnya. Sekarang gaya reaksi, tadi ada rumusnya. Rumusnya yaitu FR dikali dengan K dikali dengan U. Kita lihat di sini FR-nya adalah ini F1, G1, dan F2. Kemudian K yang digunakan atau kekakuan yang digunakan adalah K21 sekarang. Jadi kita tuliskan dulu sama dengan, jadi jangan lupa kita panggil menggunakan formula. Kita copy 2 kali ke bawah. Jadi ada F1, G1, dan F2 untuk reaksinya. Kemudian sama dengan untuk kekakuan kita panggil menggunakan dari K21. Itu untuk mencari nilai apa namanya reaksi. Kita copy. Ya sudah, kemudian kita kali dengan ini, kita kali dengan deformasi yang sudah kita hitung tadi. Ada apa namanya V ya, mulai dari V2. Jadi ini kita tuliskan dulu, nanti kita masukkan angkanya. Oke, ini kita buat sama dengan, kita masih sama, atau mungkin akan saya langsungkan saja, langsung ya. Kita copy saja deh, kita ulangi aja nggak masalah. Oke, ini untuk matriks kekakuan, kemudian untuk matriks deformasi kita panggil yang ada yang sudah kita hitung di tadi ya. Kita copy. Sekarang kita hitung untuk matriks multipliers-nya. Oke, sama dengan caranya sama. Jadi kita plot dulu tempatnya. Jadi ukuran 3 kali 3 kali 3 kali 1, hasilnya adalah 3 kali 1. Kemudian kita masukkan formulanya MMULT. Ini matriks kekakuan dulu dikali dengan deformasinya. Kita blok. Kemudian kombinasinya Ctrl, Shift, dan Enter. Angkanya adalah seperti itu. Kemudian di sini ini mungkin akan kita buat 0 angka di belakang koma. Kita
buat. Oke, seperti ini aja. Ini satuannya, ingat dari awal kemarin satuannya kita ubah menjadi Newton semua. Jadi ini adalah satuan Newton untuk matriks reaksi. Jadi cara membacanya di join 1 ada gaya reaksi F. F itu arahnya ke arah samping. Ada reaksi positif sebesar berapa itu? 16.000 sekian. Arahnya ke kanan, positif ya. Kemudian arah G1 positif, arahnya ke atas, besarnya 10.000. Kemudian F2 arahnya di join 2 ya, join 2 arahnya ada reaksi arahnya ke kiri besarnya negatif, besarnya 16.000 ya, arahnya negatif atau arah ke kiri besarnya 16.000 Newton. Oke. Oke, itu untuk video kali ini mungkin jadi yang kita sudah hitung ada deformasi di sini dan gaya-gaya reaksi. Untuk selanjutnya kita akan coba di video terakhir, video nanti saya pengen nanti ada sedikit apa namanya validasi ya. Jadi setelah kita sudah menghitung ada apa namanya deformasi, ada reaksi, kemudian nanti di video selanjutnya ada kita hitung gaya aksial dan video terakhir nanti insya Allah kita coba sambil cek menggunakan program apakah pekerjaan kita yang sudah susah payah kita buat dari video-video kemarin dan video selanjutnya sampai aksial itu kita hitung menggunakan program, nanti programnya adalah SAP 2000, itu sudah benar atau belum. Kan nggak lucu ya, jadi kita udah capek-capek menghitung manual, ternyata kok hasilnya berbeda. Oke itu, baik di video ini saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.